Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap? Mulai. Doa selesai. Salam pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar pada siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kita absen dulu ya. Ya, Apakah ada yang tidak masuk? ada Siapa? Helen. Kenapa Helen? Sakit? Ya, Ada lagi? Iya, Bu. Habis Bu, cuma itu aja. Iya, Bu. Hadir Bu. Langsung saja ya. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis berfungsi sebagai cyber utama kedua setelah Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu atau keduanya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qoro'a yang berarti membaca dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Kata Al-Quran itu Al-Quran dengan arti bacaan itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Sahrul Ramadan alladzi anzala fihil Qur'an hadzal nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Nah, sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya, coba Istiqomah Nur Fajriyah dibaca surat Al-Baqarah ayat 185 yang sudah Ibu bacakan tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oke, baik, terima kasih. Diperbaiki lagi ya isi bacaannya. Ya, Ibu. Oke, lanjut ya. Kemudian nama-nama Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di antaranya adalah Alkitab atau kitab Allah, dapat ditemukan di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang bunyinya, tolong Isti pinjam sebentar catatannya. Yang bunyinya Tabarakalladzi nazzalal furqana ala ibadihi liyakuni lil alami nadhir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran di dalam Islam secara umum itu yang pertama sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Kemudian yang ketiga sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Dan yang keempat sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Kemudian fungsi bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri.
yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Salah satu contohnya yaitu Al-Huda dan Al-Furqan. Al-Huda itu memiliki arti petunjuk, dan di dalam Al-Quran itu terdapat 3 posisi yang fungsinya sebagai petunjuk, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum, terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan Al-Furqan itu memiliki arti sebagai pembeda. Nah, fungsi Al-Quran sebagai pembeda adalah dapat yang hak dan yang batil, atau antaranya yang benar dan yang salah, terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 85. Kemudian kita akan membahas tentang hadis. Secara bahasa, hadis artinya baru, tidak lama, ucapan pembicaraan atau cerita. Menurut para ulama, hadis merupakan sinonim dari sunnah, yaitu setiap sesuatu yang diriwayatkan atau dinisbahkan kepada diriwayatkan atau dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat atau perjalanan Nabi, baik sebelum dan sesudah diutus menjadi Rasulullah. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang mujmal. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Kemudian materi selanjutnya adalah fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam itu yang pertama, merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam Islam. Kemudian yang ketiga, hadis merupakan sumber hukum kedua ajaran Islam setelah Al-Quran. Dan yang keempat, hadis merupakan rujukan Islam dalam memenuhi syariat. Sebelumnya Ibu sudah menyiapkan evaluasi, namun karena waktunya sudah habis, jadi kalian bisa mengisi evaluasi dari Ibu. Baik, Bu. Ya, minggu depan bisa kumpulkan kepada Ibu ya. Kemudian di sini juga terdapat aktivitas kelompok. Jadi kalian bisa membagi siswa yang ada di sini menjadi beberapa kelompok dengan anggota 3 sampai 4. Kemudian kalian cari dalil tentang pengertian Al-Quran dan hadis minimal 5. Apabila sudah terkumpul, kalian bisa membuat clipping tentang jawaban pertanyaan di atas yang kalian dapatkan. Kemudian minggu depan kalian sudah bisa mempresentasikan clipping yang kalian buat tersebut. Paham? Oke, mungkin sekian ya presentasi pembelajaran pada hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada pertanyaan, kalian boleh temui Ibu untuk bertanya. Ibu akhiri ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita tutup dengan doa kepada ketua kelas. Bisa dipimpin doanya. Siap, Bu. Semua siap. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu tutup pembelajaran pada siang hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.